Dengarkan baik-baik. Ada kiper, lalu ada legenda kiper. Tapi kemudian di level yang sama sekali berbeda ada Petr Cech. Bukan cuma tentang penyelamatan, bukan cuma tentang piala, ini tentang sebuah momen di musim gugur 2006. Sebuah momen yang seharusnya mengakhiri segalanya. Sebuah retakan di tengkorak, bukan metafora, tapi literal. Dunia melihatnya, menahan nafas. Tapi tahukah Anda apa yang membuat kisahnya abadi? Bukan karena dia selamat, tapi karena dia kembali. Bukan sebagai pemain biasa, tapi sebagai the safety hit, sebagai simbol kebangkitan yang abadi. Kita akan bahas bagaimana ia mencapai puncak, mengapa ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, dan apa harga dari keabadian itu. Kita akan menelusuri karir sang titan Ceko ini, dari Plzen hingga panggung teratas di Eropa. Sebuah karir yang diukur bukan dari menit bermain, tapi dari menit-menit yang ia curi dari waktu. Simpan ini, ada satu malam di Munich 2012. Malam di mana ia menghadapi 4 penalti dan mengubah takdir. Itu puncaknya. Tapi untuk mengerti malam itu, kita harus kembali ke nol, kembali kemana semua dimulai. Dan percayalah, perjalanannya tidak dimulai di bawah Mister Gawang. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, dimana di channel ini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Kita mulai di Plzen, Cekoslowakia, tanggal 20 Mei 1982. Lahirlah Petr Cech. Tinggi badannya kelak mencapai 196 cm, sebuah menara di bawah mistar. Tapi ini lucunya, awalnya dia bahkan tidak ingin berdiri di gawang. Cech muda saat di Akademi Victoria Plzen adalah seorang gelandang. Ya, Anda tidak salah dengar. Dia berlari di tengah lapangan, dia mengopor, dia mencetak gol. Kenapa dia berubah? Sebuah kecelakaan kecil, sebuah insiden latihan, kiper utama cedera, dan Cech karena posturnya yang sudah menjulang diminta mengisi tempat. Sejak saat itu, di usia sekitar 13 tahun, Cech menemukan panggilannya, sebuah takdir yang diubah oleh kebutuhan mendesak. Seringkali legenda lahir bukan dari keinginan, tapi dari keterpaksaan. Cech kemudian pindah ke klub senior pertamanya, Smel Psani. Di sana ia melakukan debut seniornya pada tahun 1999. Di usianya yang baru 17 tahun. Pada tahun 2001, di usia 19 tahun, Cech naik kelas. Dia pindah ke klub raksasa Ceko, Sparta Prague. Disinilah dunia mulai menoleh, setidaknya dunia sepak bola Eropa. Apa yang dia lakukan di sana, dia
langsung mengambil alih posisi kiper utama. Dan itu bukan hal mudah di klub sebesar Sparta. Tapi Cech tidak hanya bermain, dia mendominasi. Dan inilah statistik yang meledak, yang menjadi kartu namanya ke seluruh Eropa. Petr Cech mencatatkan rekor Liga Domestik Ceko di babak kebobolan gol dalam 903 menit kompetitif. 903 menit itu adalah lebih dari 10 pertandingan penuh di mana tidak ada satupun bola yang masuk ke gawangnya. Itu bukan keberuntungan, itu adalah tembok yang terbuat dari baja, dibangun oleh pria yang baru saja mencapai usia legal. Wartawan lokal saat itu menyebutnya Cech Dinding Praha. Pelatihnya Ivan Hasek bahkan pernah berkata, dia adalah kiper yang bermain seperti veteran berusia 30 tahun, padahal dia baru berusia 19. Ketangguhannya, mentalnya tidak bisa diajarkan. Cepatnya, kedewasaannya, dan ketenangannya di bawah tekanan, terutama saat menghadapi serangan balik, membuat klub-klub besar Eropa mulai berdatangan. Pintu Eropa yang awalnya hanya terbuka sedikit, kini terbuka lebar-lebar. Rekor 903 menit itu bukan hanya sebuah catatan, itu adalah iklan terbaik yang bisa didapatkan seorang kiper muda. Dia hanya menghabiskan 1 musim di Sparta Prague, tapi dampaknya abadi. Dia membuktikan bahwa dia bukan sekedar kiper bagus, dia adalah kiper yang mendefinisikan standar baru. Rekor ini adalah cetak biru untuk apa yang akan ia lakukan di Liga Champions, menghadapi tekanan terberat dengan ketenangan yang dingin. Sparta Prague adalah sekolah akselerasi menuju keabadian. Setelah rekor gila 903 menit di Sparta Prague, Cech tahu ia tak bisa tinggal lebih lama. Ia butuh arena yang lebih besar, dan pada musim panas 2002, gerbang Eropa terbuka. Destinasinya Stade Rennes di Ligue 1 Prancis. 2 tahun di Rennes, total 70 penampilan liga. Ia mulai dicap sebagai kiper modern, bukan hanya menepis bola, tapi menguasai area penalti. Selain bertindak sebagai sweeper kiper, ia bahkan membantu Rennes mencapai final Coupe de France. Walaupun mereka kalah, performa Cech menarik perhatian yang tak terhindarkan, dan perhatian itu datang dari liga terkaya dan paling glamor saat itu, Premier League. Musim panas 2004, sebuah badai sedang terjadi di London Barat. Roman Abramovich baru saja menggelontorkan uang, dan yang lebih penting, Jose Mourinho datang membawa Special One Vibes-nya. Chelsea sedang membangun tim Galacticos versi Inggris, dan di tengah hiruk pikuk kedatangan Drogba, Carvalho, dan yang lainnya, diam-diam Cech direkrut dengan biaya 7 juta pound sterling. Semua orang mengira kiper utama Chelsea adalah Carlo Cudicini, kiper Italia yang dicintai fans, yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik klub. Cudicini adalah standar emas, namun Mourinho tidak main-main di pramusim. Ia membuat keputusan berani. Petr Cech adalah nomor 1, dan Cech membalas kepercayaan itu dengan musim debut yang benar-benar gila tahun 2004-2005. Chelsea memenangkan gelar Premier League pertama mereka dalam 50 tahun. Bagaimana cara mereka memenangkannya? Melalui pertahanan yang solid, dan jantung pertahanan itu adalah Cech.
Dengarkan angka-angka ini, karena angka ini mendefinisikan dominasinya. Hanya kebobolan 15 gol sepanjang musim Liga. Cech mencatatkan 24 clean sheet dalam satu musim Premier League. Ini adalah rekor Premier League yang bertahan selama bertahun-tahun. Itu bukan kiper, itu adalah glitch dalam sistem. Rata-rata Chelsea kebobolan kurang dari 0,4 gol per pertandingan. Itu statistik yang tidak masuk akal di liga paling kompetitif di dunia. Mourinho, sang ahli kata-kata, segera menyadari betapa berharganya Cech. Ia pernah mengatakan, "Ketika saya pertama kali melihatnya, saya tahu dia adalah kiper yang akan menjaga gawang saya selama 10 tahun. Dia adalah penjaga gawang sempurna." Chelsea menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Cech adalah alasan utama. Namun, di balik semua rekor dan gelar itu tersembunyi sebuah kerentanan. Dinding ini sempurna, tapi dinding yang sempurna pun memiliki titik lemah. Dan titik lemah itu, sebuah retakan di tengkorak, akan muncul 2 tahun setelahnya. Sebuah momen yang akan mengubah selamanya bagaimana kita melihat Petr Cech dan bagaimana ia akan melihat dirinya sendiri. Chelsea di puncak. Cech adalah tembok. Semua berjalan sempurna. Musim 2006-2007 berjalan, dan pada tanggal 14 Oktober 2006 Chelsea bertandang ke markas Reading. Hari yang seharusnya rutin berubah menjadi sejarah kelam. Pertandingan baru berjalan kurang dari 20 detik babak pertama. Cech keluar dari gawangnya untuk merebut bola yang mengarah ke kaki Stephen Hunt, pemain Reading. Dalam sepersekian detik yang brutal, lutut Hunt berbenturan keras dengan kepala Cech. Ini bukan benturan biasa. Cech ambruk. Seketika itu juga ada keheningan yang mencekam di stadion. Teman-teman setim, lawan, semua tahu ini berbeda. Cech tidak bangun. Dia harus digantikan, lalu dibawa ke ruang ganti. Drama yang sebenarnya dimulai di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Ia sempat pingsan. Dia berada dalam kondisi kritis. Dokter mendiagnosisnya dengan depresi fragmen tengkorak, dikenal juga sebagai depressed skull fracture. Ini berarti tulang tengkoraknya retak dan bagian dari tulang itu terdorong masuk ke otaknya. Ini adalah cedera yang mengancam nyawa. Dokter bedah sarafnya kemudian mengatakan, sedikit lagi dan itu sudah fatal. Hanya 1 milimeter lagi. Bayangkan, seorang kiper terhebat di dunia, karirnya bahkan nyawanya dipertaruhkan oleh 1 milimeter tulang yang retak. Dia segera menjalani operasi darurat yang menyelamatkan hidupnya. Selama berhari-hari, dunia sepak bola menahan nafas. Pertanyaannya bukan lagi kapan dia akan bermain, tapi apakah dia akan selamat. Tapi ini adalah Petr Cech. Dia adalah definisi dari ketahanan. Sementara kebanyakan orang akan pensiun atau setidaknya membutuhkan 1 tahun penuh untuk pemulihan, Cech punya ide lain. Dia menjalani pemulihan fisik yang brutal, tapi yang lebih penting, pemulihan mental. Ada yang meragukan apakah ia akan kembali berani melakukan duel udara, berani menghadapi tendangan. Cech membantah semuanya. Dalam waktu 3 bulan, hanya 3 bulan, dia kembali berlatih penuh. Dan kemudian
pada Januari 2007, ia kembali ke lapangan melawan Liverpool, mengenakan perlengkapan yang akan menjadi ciri khasnya, helm pelindung khusus yang terbuat dari polikarbonat dan serat karbon. Helm itu bukan fashion statement, itu adalah kebutuhan medis permanen untuk melindungi area retak tengkoraknya dari benturan di masa depan. Cech harus mengatasi masalah baru. Helm itu berat, panas, dan kadang mengganggu pendengaran periferalnya. Bahkan ia sempat bergurau. Saya harus memastikan helmnya sesuai warna jersey saya. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Helm itu menjadi armornya, simbol dari kemauannya yang pantang menyerah. Dunia melihat seorang kiper yang kembali dari tepi jurang kematian, dan bukan hanya kembali, tapi kembali ke level elit. Bahkan setelah cedera dahsyat itu, Cech membantu Chelsea memenangkan FA Cup dan League Cup di musim yang sama. Bayangkan tekanan mentalnya. Setiap kali bola dilepaskan, setiap kali penyerang datang, ia tahu resikonya. Namun, dia tidak goyah. John Terry pernah mengatakan tentang kembalinya Cech. Kami semua melihat betapa seriusnya cedera itu. Ketika dia kembali, dia memberi kami keyakinan yang luar biasa. Dia lebih berani, jika itu mungkin, dibandingkan sebelumnya. Helm itu mengingatkan kita semua akan pengorbanan yang dia lakukan untuk tim. The helmet bukan batasannya, itu adalah janji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan momen tragis mendefinisikan seluruh karirnya. Dia kembali sebagai the safety head, siap untuk menghadapi takdir terbesarnya di Munich, sebuah takdir yang akan ia rebut paksa dari tangan Bayern Munich. Tapi untuk mencapai malam itu, ia harus terus berjuang melalui rasa sakit Liga Champions yang terus menghindarinya. Setelah kembali dengan helmnya, Cech telah membuktikan ketangguhan fisik. Tapi satu trofi terus menghantuinya, menghantui Chelsea, menghantui setiap pemain senior di Stamford Bridge, Liga Champions. Mereka nyaris berulang kali. Ingat, final Moskow 2008 melawan Manchester United, adu penalti. Cech sudah nyaris menyelamatkan tendangan Cristiano Ronaldo, tapi kalah dramatis setelah John Terry terpeleset dan Edwin van der Sar menghentikan penalti terakhir. Rasa pahit itu menempel. Cech, sang kiper sempurna, belum meraih mahkota Eropa. 4 tahun setelah Moskow pada tahun 2012, tidak ada yang bertaruh pada Chelsea. Tim itu sudah tua, banyak pemain inti di usia senja. Manajer Andre Villas-Boas baru saja dipecat, dan mereka ditangani oleh caretaker Roberto Di Matteo. Mereka adalah underdog sejati, sebuah tim yang hampir tersingkir oleh Napoli di babak 16 besar. Tapi di gawang ada satu pria yang memancarkan aura berbeda. Kita melompat ke 19 Mei 2012, final Liga Champions. Lawannya Bayern Munich. Yang membuat ini gila, final dimainkan di kandang Bayern sendiri, Allianz Arena. Chelsea benar-benar sendirian menghadapi lautan merah. Bayern mendominasi. Bayern mencatatkan 43 tembakan sepanjang pertandingan. Cech membuat 9 penyelamatan krusial. Itu adalah salah satu penampilan defensif terhebat dalam sejarah final Liga Champions. Skor 1-1 bertahan selama 90 menit. Lanjut ke babak perpanjangan waktu. Tekanan mencapai puncaknya, dan kemudian pelanggaran di
kotak penalti. Bayer mendapat hadiah penalti. Siapa yang mengambilnya? Arjen Robben, mantan pemain Chelsea, salah satu penyerang tercepat dan paling kejam di dunia. Jika Robben mencetak gol, tamatlah riwayat Chelsea. Ini bukan tentang refleks, ini tentang analisis. Sebelum pertandingan, Cech dan pelatih kipernya sudah melakukan pekerjaan rumah yang ekstensif. Mereka tahu bola Robben. Cech kemudian mengungkapkan, "Saya menghabiskan waktu mempelajari bagaimana Robben mengambil penalti. Saya tahu dia punya beberapa variasi, tapi dalam momen tekanan tinggi 90% dia akan melakukan satu hal. Dia akan mengincar sisi kanan saya." Dan benar saja, Cech berhasil menyelamatkan penalti itu. Penyelamatan yang menentukan takdir. Penyelamatan yang membawa kita ke drama tertinggi. Adu penalti. Penendang pertama Chelsea gagal. Keunggulan Bayern, keputusasaan mulai merayap. Cech harus melakukan sesuatu yang ajaib, dan dia melakukannya. Cech menyelamatkan tendangan Olic, dan kemudian yang paling penting, tendangan Schweinsteiger. Cech kemudian berlari ke gawang, melihat bola di luar garing, dan menyadari dia berhasil. Kegagalan Moskow terbayar lunas. Trauma 2006 terbayar lunas. Chelsea akhirnya menjuarai Liga Champions. Kutipan Cech pasca pertandingan, "Ini adalah pengorbanan terbesar. Sejak saya hampir mati di Reading, ini adalah momen terpenting dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyerah, dan malam ini kami mendapatkan hadiahnya." Cech menyelesaikan turnamen itu dengan menjadi pahlawan tak terbantahkan. Sebuah karir yang dibangun di atas ketenangan, diselamatkan oleh keberanian, dan mencapai puncaknya di malam yang paling tidak mungkin. Inilah mengapa helmnya bukan hanya pelindung, tapi mahkota seorang juara. Setelah Munich, Cech masih bermain di level elit, memenangkan Liga Eropa pada tahun 2013. Tapi waktu sayangnya tidak bisa dikalahkan. Pada musim panas 2014, Courtois kembali ke Stamford Bridge. Mourinho dihadapkan pada pilihan yang mustahil, mempertaruhkan legenda hidup atau menyambut masa depan yang cerah. Dan dengan segala hormat, Courtois mengambil alih posisi nomor 1. Petr Cech, sang pahlawan, peraih 4 gelar Liga Inggris dan juara Eropa. Kiper dengan 494 penampilan untuk Chelsea, kini harus duduk di bangku cadangan. Di usianya yang ke-33, dia terlalu bagus untuk menjadi cadangan. Frank Lampard, rekan setim lamanya, meringkas perasaan itu. Sangat menyakitkan melihatnya pergi, tapi itulah Peter. Dia adalah seorang atlet yang sangat profesional. Dia ingin bermain. Dia tahu dia masih punya banyak hal untuk ditawarkan. Kami menghormati keputusannya, meski itu menghancurkan hati kami. Dan inilah yang membuat kisahnya semakin gila. Cech tidak pindah ke Spanyol, Italia, atau kembali ke Prancis. Dia pindah ke Arsenal, rival sekota. Pindah langsung dari Chelsea ke Arsenal di tahun 2015 adalah hal yang jarang terjadi, penuh dengan kontroversi. Transfer ini menunjukkan satu hal, profesionalisme Cech di atas segalanya. Dia melihat Arsenal sebagai klub yang ingin bersaing, dan dia ingin menjadi bagian dari itu. Arsene Wenger tahu persis apa yang dia dapatkan, bukan hanya kiper, tapi mentalitas pemenang. Pada Desember 2015, di pertandingan melawan Bournemouth, Petr Cech mencatatkan clean sheet
ke-170 di Premier League, melewati rekor sebelumnya milik David James. Rekor itu terus bertambah selama 4 musimnya di Arsenal. Cech menutup karir Premier League-nya dengan total 202 clean sheet. 202 itu adalah rekor yang luar biasa, bukti konsistensi, umur panjang, dan keahlian yang tak tertandingi selama hampir 2 dekade bermain di liga yang paling menuntut secara fisik. Helmnya adalah ikon, tapi angka 202 adalah warisan abadi bagi Liga Inggris. Cech membawa mentalitas Chelsea ke Arsenal, membantu mereka memenangkan FA Cup pada tahun 2017. Ia adalah figur ayah bagi pertahanan The Gunners, sosok tenang yang mengatur dari belakang. Karir panjangnya berakhir pada tahun 2019 dan takdir seolah senang bermain drama, memberinya final terakhir yang unik, final Liga Eropa 2019, Arsenal melawan Chelsea. Ini adalah pertandingan terakhir Cech sebagai pemain profesional. Bayangkan beban emosionalnya. Ia harus mengalahkan klub yang ia cintai, tempat ia hampir mati, dan kemudian menjadi legenda. Arsenal kalah telak malam itu 1-4, momen perpisahan yang pahit. Namun profesionalisme Cech tetap terlihat. Setelah peluit akhir, ia memeluk dan memberi selamat kepada setiap pemain Chelsea. Dia membuktikan bahwa bahkan sebagai lawan, dia adalah seorang legenda yang layak dihormati. Seorang pria yang tidak pernah membiarkan cedera mematahkan semangatnya dan tidak pernah membiarkan loyalitas menghalangi profesionalismenya. Pada tahun 2019, Cech menggantung sarung tangan sepak bolanya. Lalu kejutan, Cech beralih menjadi pemain hoki es sebagai kiper juga untuk Wilford Ponick. Ini menunjukkan mentalitas seorang atlet sejati, selalu berkompetisi. Cech berkata, "Saya pikir saya akan bersantai, tapi darah kompetisi masih mengalir. Saya hanya mengganti bola dengan puck." Jadi apa yang tersisa dari karir Petr Cech bukan hanya kemenangan, tapi keabadian dalam angka-angka. Dia adalah simbol konsistensi yang brutal. Dengarkan rangkuman cepat ini. Dia adalah kiper dengan clean sheet terbanyak sepanjang masa Premier League. 202 clean sheet, rekor yang mungkin takkan terpecahkan. Dia adalah pemegang rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional Ceko, 124 penampilan. Dia memenangkan total 18 gelar domestik dan Eropa, termasuk Liga Champions, Liga Eropa, 4 Premier League, dan 5 FA Cup. Dan jangan lupakan 4 kali sarung tangan emas Premier League, 7 kali Footballer of the Year, dan 9 kali pemain Ceko terbaik tahun itu. 9 kali. Angka-angka ini adalah tulang punggung karirnya. Itu adalah bukti bahwa ia tidak pernah turun dari level tertinggi selama hampir 2 dekade. Tetapi jauh di atas semua piala dan statistik, warisan abadi Petr Cech adalah helmnya. Helm itu bukan hanya alat pelindung, itu adalah pengingat visual yang konstan. Anda bisa dipukul jatuh hingga hampir mati. Anda bisa mengalami retakan di tengkorak. Dunia bisa meragukan Anda, tetapi Anda bisa kembali. Anda bisa bangkit lebih kuat, lebih berani, dan lebih sukses. Dia adalah the safety head, tembok tak terpecahkan yang setelah mengalami retakan terburuk kembali menjadi fondasi bagi tim-tim besar Eropa. Dan itulah kawan-kawan,
kisah lengkap tentang bagaimana seorang pemuda dari Present mencuri menit-menit dari waktu dan mengukir namanya di antara yang terhebat, selamanya menjadi simbol ketahanan dan keagungan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan karir Titan Ceko ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.